Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM 2014030004. Mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi numeralia, di mana pengertian numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya mewujud, orang, binatang atau barang, dan konsep. Frasa seperti 5 hari, setengah abad, orang ketiga, dan beberapa masalah masing-masing mengandung numeralia, yakni 5, setengah, ketiga, dan beberapa. Pada dasarnya dalam bahasa Indonesia ada 2 macam numeralia, yaitu yang pertama numeralia pokok yang memberi jawab atas pertanyaan berapa, dan yang kedua numeralia tingkat yang memberi jawab atas pertanyaan yang keberapa. Numeralia pokok juga disebut numeralia kardinal, sedangkan numeralia tingkat disebut pula numeralia ordinal. Di sini saya akan menjelaskan tentang numeralia pokok, di mana numeralia pokok adalah bilangan yang menjadi dasar dari bilangan yang lain. Numeralia pokok terbagi menjadi pokok tentu, pokok kolektif, pokok distributif, dan pokok tak tentu. Di samping itu ada numeralia klitika dan numeralia pecahan. Yang pertama yaitu numeralia pokok kolektif. Numeralia pokok kolektif dibentuk dengan prefiks ke yang ditempatkan di muka nomina yang diterangkan. Contohnya, ketiga pemain. Maksudnya semua pemain dari nomor 1 sampai ke nomor 3. Kedua gedung. Maksudnya baik gedung pertama maupun gedung kedua. Ke-10 anggota. Maksudnya anggota dari nomor 1 sampai dengan 10. Jika tidak diikuti oleh nomina, biasanya bentuk itu diulang dan diikuti dengan prefiksnya. Perhatikan jawaban berikut. Anda mau apel atau durian? Maksudnya kedua-duanya. Ayah, ibu, atau adik yang pergi ke pasar? Maksudnya ketiga-tiganya. Numeralia kolektif dapat juga dibentuk dengan cara berikut. Dan cara yang pertama yaitu penambahan prefiks ber atau kadang-kadang prefiks a pada nomina tertentu setelah numeralia. Contohnya, 3 bersaudara, 4 beranak, 5 bersahabat, 3 serangkai, 3 sekawan, 2 sejoli. Dan cara yang kedua yaitu penambahan prefiks ber pada numeralia pokok yang diletakkan sesudah pronomina persona kamu, kami, kita, atau mereka. Contohnya, kamu berlima, kami berenam, kita berdua, mereka bertiga. Yang kedua yaitu numeralia pokok distributif. Pada tataran sintaksis, numeralia pokok distributif dapat dibentuk dengan cara mengulang kata bilangan dengan arti yang pertama, numeralia demi numeralia. Yang kedua, masing-masing numeralia. Contoh, mereka disuruh masuk satu-satu. Maksudnya yaitu 1 demi 1. Murid baru mendapat seragam satu-satu. Maksudnya yaitu masing-masing 1. Contoh lain, kami berjalan 2-2. Maksudnya 2 demi 2. Kami mendapat bonus sejuta. Maksudnya masing-masing mendapat 1.000.000. Kata setiap, tiap-tiap, dan masing-masing termasuk juga numeralia distributif karena kata-kata itu menyatakan makna ketunggalan atau keindividualan anggota suatu kumpulan, alih-alih sebagai massa. Setiap atau tiap-tiap mempunyai arti yang sangat mirip dengan masing-masing, tetapi kata masing-masing dapat berdiri sendiri tanpa nomina, sedangkan
setiap dan tiap-tiap tidak. Kita dapat mengatakan semua siswa akan mendapat buku, masing-masing satu buah, tetapi tidak semua siswa akan mendapat buku, tiap-tiap satu buah. Yang ketiga yaitu nomorelia pokok klitika. Dalam bahasa Indonesia dewasa ini, terdapat sejumlah nomorelia yang dipungut dari bahasa Jawa kuno, tetapi nomorelia itu umumnya ditempelkan di awal nomina proklitika. Contohnya, eka yang bermakna satu, eka matra yang artinya satu dimensi, dwi yang bermakna dua, dwi warna yang artinya dua warna, tri yang bermakna tiga, triwulan yang artinya 3 bulan, catur yang bermakna 4, caturwulan yang artinya 4 bulan, panca yang bermakna 5, Pancasila artinya 5 sila, Sabta yang bermakna 7, Sabta Marga yang artinya 7 peraturan prajurit, Dasa yang artinya 10, Dasa Lomba bermakna 10 perlombaan. Yang keempat yaitu nomorelia pecahan. Tiap bilangan pokok dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yang dinamakan nomorelia pecahan. Cara membentuk nomorelia itu ialah dengan memakai kata per di antara bilangan pembagi dan penyebut. Dalam bentuk huruf, per ditempelkan pada bilangan yang mengikutinya. Dalam bentuk angka, dipakai garis yang memisahkan kedua bilangan itu. Contohnya, 1/2, setengah, separuh, 1/10, 1/1000, 3/5, 7/16, 5/8. Bilangan pecahan dapat mengikuti bilangan pokok, contohnya 2/2, 7 6/10, 9 3/4. Bilangan campuran seperti di atas juga dapat ditulis dengan cara desimal sebagai berikut. Contohnya 2,5, 7,6, 9,75. Baik, itulah pemaparan materi nomorelia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.